Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore anak-anak. Oke, kembali ke pelajaran seni budaya. Kalau yang belum tahu namanya, nama saya Athaillah Sohibul Hikam. Biasanya anak-anak manggil saya Bapak Hikam. Oke ya, untuk pelajaran kali ini kemarin sudah saya kasih beberapa artikel mengenai pengertian budaya, di mana sebenarnya yang harus kita pelajari yang pertama yaitu mengenai budaya, karena pelajaran kita yaitu seni budaya. Ada unsur seninya juga ada unsur budayanya. Dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Untuk permulaan yaitu pengertian budaya dulu. Kemarin sudah saya kasih artikel di mana definisi budaya, unsur-unsur budaya, fungsi-fungsi budaya dan lain-lain. Untuk yang pertama yaitu pengertian budaya. Apa sih budaya itu? Nah, budaya di sini secara bahasa, secara istilahnya, budaya itu dari bahasa Sanskerta. Nah, kemarin kalau kalian baca itu menurut Kunchoro-Ningrat bahwa budaya berasal dari kata budaya yang berarti budi atau akal manusia ya. Jadi pada dasarnya budaya itu bermuncul atau bermula dari akal manusia itu sendiri, yang dimana budaya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri yang disepakati oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga tiap-tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Oke, mengenai budaya ada beberapa hal yang mungkin sudah kalian ketahui. Di antaranya ada kata kebiasaan dan kata budaya, yang secara gamblangnya mungkin kalian tidak mengetahui perbedaannya, yang padahal dari kedua kata ini memiliki perbedaan, di mana perbedaan utamanya kalau budaya itu menurut saya pribadi itu memiliki sifat komunal, kalau kebiasaan itu memiliki sifat yang personal. Artinya apa? Kalau kebiasaan itu belum tentu bisa diberlakukan untuk masyarakat umum, tetapi kalau budaya sendiri itu berlaku untuk masyarakat umum. Kayak misalkan si A memiliki kebiasaan mandi pagi, si B tidak memiliki kebiasaan mandi pagi. Ini kebiasaan, jadi sifatnya personal. Tapi kalau budaya ini sifatnya komunal, komunitas, sifatnya sosial, masyarakat. Itu budaya, jadi dilakukan oleh orang banyak dan turun-temurun. Jadi kalau budaya sendiri kalau tidak turun-temurun belum dikatakan sebagai budaya juga. Oke ya. Setelah itu tokoh-tokoh juga banyak yang mendefinisikan mengenai apa itu budaya. Di antaranya yaitu Selu Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, di mana mereka berpendapat bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Nah, ini menandakan bahwa budaya ini adalah hasil dari karya masyarakat itu sendiri, di mana mereka menciptakan suatu budaya sebagai salah satu bentuk tujuan mereka dalam bermasyarakat dan dalam menciptakan suatu karakter-karakter tertentu yang mencerminkan daerah tersebut. Makanya masing-masing wilayah, masing-masing daerah memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Nah, budaya sendiri itu memiliki beberapa unsur. Nah, yang pertama yaitu unsur religi atau keagamaan, yang kedua sistem organisasi atau kemasyarakatan, yang ketiga yaitu sistem pengetahuan, dilanjutkan dengan bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi. Oke, yang pertama kita membahas mengenai sistem religi.
Di sini diterangkan bahwa sistem religi itu mencakup segala gagasan, pelajaran, aturan-aturan keagamaan, dongeng suci, riwayat, dan lain-lain lah itu. Nah, di Indonesia sendiri sistem religi atau sistem keagamaan dulu kita pernah mengenal dengan istilah animisme dan dinamisme kalau di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, sistem ini dianut oleh kebanyakan orang timur. Orang timur yakni bisa Cina, India, lalu Indonesia diantaranya itu mengenal dengan sistem keagamaan yang disebut animisme dan dinamisme. Apa animisme dan dinamisme? Secara gamblangnya animisme dan dinamisme itu adalah salah satu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang atau kekuatan-kekuatan pada benda-benda tertentu. Sehingga banyak agama-agama di Indonesia yang belum mengenal Islam itu dulunya menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah laut, dan lain-lain. Itu karena adanya sistem religi atau keagamaan yang dianut oleh masyarakat kita yang dikenal dengan nama animisme dan dinamisme. Nah, setelah itu muncullah Islam. Nah, Islam pun berkembang di Indonesia dengan cara yang berbeda. Nah, Islam yang kita kenal sekarang itu budaya-budaya animisme dan dinamisme ini masih melekat pada Islam yang ada di Indonesia, tetapi tidak menghilangkan budaya itu sendiri dan juga tidak menghilangkan syariat Islam itu sendiri. Contohnya apa? Tahlilan. Pada zaman dahulu tahlilan itu bacaan-bacaannya untuk pemujaan roh-roh, tetapi ketika Islam masuk digantilah dengan bacaan-bacaan tahlil dan lain-lain. Jadi diadopsi, bukan semata-mata diganti, tapi budaya itu dikombin dengan agama Islam sehingga terciptalah budaya atau sistem religi tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. Terus yang kedua yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, sistem ini mencakup struktur kesepuhan adat, rapat adat, dan lain-lain yang istilahnya itu hubungannya atau kaitannya dengan sistem kemasyarakatan atau masyarakat. Nah, di Indonesia ini sistem kemasyarakatan zaman dahulu terkenal dengan sistem kasta, di mana masyarakat Indonesia masih berpegang pada kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, di mana sistem kasta ini ada 4 kasta. Yang pertama yaitu Brahmana, terus Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, kalau kalian ke Bali, mungkin kasta ini masih berlaku karena masyarakat di Bali mayoritas menganut agama Hindu. Nah, jadi kalau di Indonesia sekarang sistem-sistem kemasyarakatan ini kalau permasalahannya dengan pemerintahan, sistemnya sudah jelas. Kalau di dalam negara Indonesia ada sistem demokrasi, di mana yang dipimpin oleh presiden, terus bawahannya ada gubernur, bupati, wali kota, lalu camat, pak kades, lurah, dan seterusnya, sampai ke kepala keluarga. Itu adalah salah satu sistem budaya atau sistem organisasi kemasyarakatan. Berbeda pula di daerah lain, sistem masyarakatnya pasti berbeda. Yang selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan di sini saya bacakan dulu. Merupakan seperangkat unsur yang berkaitan dengan cara mengetahui hal yang perlu diketahui seperti alam sekitar, flora di tempat tinggal masyarakat tertentu, fauna, dan lain-lain. Misalkan begini ya, ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa ketika ada
bangunan rumah baru di situ harus ada pohon pisangnya. Nah, pohon pisang di sini sebagai ilmu pengetahuan di situ. Karena beberapa masyarakat memahami bahwa pohon pisang ini sebagai simbol untuk bla 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 bla. Nah, di daerah lain pun juga bakalan berbeda memahami mengenai pohon pisang, pohon kelapa, terus janur. Nah, janur, tahu janur ya? Janur adalah daun muda dari kelapa. Daun muda kelapa. Janur banyak kita kenal untuk digunakan sebagai tanda bahwa di situ ada pernikahan. Kalau di Jawa begitu. Di Bali, janur digunakan tidak hanya untuk pernikahan, bisa saja digunakan untuk ritual-ritual keagamaan dan lain-lain. Kelapa pun juga begitu. Nah, itu adalah yang dinamakan sistem pengetahuan. Nah, kalau misalkan kan tadi sudah flora atau faunanya misalkan begini. Kalau di Jawa kalau ada bunyi burung tertentu itu menandakan hal tertentu. Misalkan ada bunyi burung gagak, itu menandakan bahwa di daerah tersebut bakalan terjadi peristiwa orang yang meninggal. Nah, itu adalah sistem pengetahuan dari masyarakat tertentu. Nah, setelah sistem pengetahuan, kita lalu membahas ke bahasa. Ini adalah salah satu sistem juga, sistem bahasa atau ya bahasa gitu aja enggak apa-apa. Oke, saya bacakan dulu. Bahasa dari suatu suku bangsa selalu menunjukkan berbagai variasi yang ditentukan oleh letak geografis dan bagaimana lingkungan sosial dalam masyarakat tersebut. Nah, ini bahasa sebenarnya kalau diterangkan ini agak panjang dan rumit sebenarnya. Bahasa ini sudah melalui kesepakatan tertentu sehingga bahasa itu hanya bisa dipahami oleh masyarakat tertentu atau komunitas tertentu. Nah, di sini bahasa sebenarnya tidak melulu mengenai bahasa verbal. Apa itu bahasa verbal? Bahasa verbal yaitu adalah bahasa ucap. Ini bahasa verbal. Ucap, saya mengucapkan ini tadi menggunakan bahasa verbal. Sebenarnya bahasa itu banyak sekali yang harus kalian ketahui. Bahasa isyarat, tanda, terus kode dan lain-lain itu adalah bahasa. Contoh, misalkan di daerah kalian terdapat pos ronda, mereka pasti memiliki bahasa tersendiri, bahasa bunyi untuk mengkomunikasikan bahwa di situ terjadi maling, kebakaran atau lain-lain. Misalkan 2 kali ketuk, tuk tuk. Nah, itu menandakan bahwa di situ terjadi kebakaran misalkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahasa yang sudah disepakati. Itu adalah bahasa. Misalkan komunitas. Misalkan kalian memiliki komunitas motor. Nah, ketika kalian di komunitas motor, kalian pasti tidak asing dengan kalimat blayer, entah itulah apa. Nah, ketika kalian di komunitas lain dengan menggunakan bahasa blayer itu tadi pada komunitas motor, pasti bakalan aneh karena kalian bukan dari komunitas yang sama. Jadi itu adalah salah satu fungsi bahasa. Oke. Nah, bahasa sendiri pada intinya adalah untuk mengkomunikasikan. Terserah mengkomunikasikan apa. Yang pada intinya adalah untuk mengkomunikasikan. Komunikasinya bentuknya bagaimana? Itu banyak sekali. Selanjutnya yaitu kesenian. Nah, di sini saya bacakan dulu saja, nanti akan saya terangkan juga. Seni-seni diantaranya yaitu ada seni tari, seni rupa, seni musik, dan seni teater atau seni audiovisual. Nah, di sini seni pada dasarnya untuk keterangan di link kalian yang saya kirim,
itu kurang jelas, akan saya terangkan saja. Yang kalau di link kalian kan begini bunyinya, seni tari, seni rupa dan berbagai folklore atau karya sastra yang disebarkan melalui komunikasi lisan ataupun dinyanyikan dan didengarkan. Nah, pada kesenian sendiri di dalam sistem budaya itu sebenarnya seni-seni ini diciptakan fungsinya pada awalnya untuk kebutuhan religi. Misalkan pada suatu daerah, seni itu diciptakan untuk ritual keagamaan, untuk mendatangkan hujan, untuk memanggil roh. Kalau kalian tahu di Bali, di Banyuwangi, itu banyak sekali karya-karya seni tari yang bertujuan untuk memanggil roh, di mana ritual-ritual ini biasanya dilakukan pada upacara keagamaan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesenian ini bisa dikomersilkan. Apa sih komersilkan? Ditayangkan atau ditampilkan secara umum. Itu tidak harus pada upacara-upacara keagamaan tertentu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kesenian ini juga digunakan pada upacara tertentu tadi. Kembali kepada fungsi awal gitu. Kalau ini membahas kesenian di ranah kebudayaan. Selanjutnya yaitu sistem mata pencarian hidup. Saya bacakan dulu. Di sini misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan lain-lain. Nah, ini sangat mudah karena ya mengenai pekerjaan yang kita lakukan. Misalkan orang pesisir itu biasanya sebagai nelayan, gak mungkin orang pesisir itu sebagai seorang pilot, itu jarang sekali, ya ada lah tapi jarang. Lalu orang pegunungan itu sebagai seorang petani atau pekebun ada nggak ya, wis ono lah ya. Tidak mungkin seorang yang tinggal di hutan atau di gunung itu sebagai nelayan, itu ya mungkin tapi jarang sekali. Oke, itu adalah sistem mata pencaharian hidup. Selanjutnya yaitu sistem teknologi dan peralatan. Nah, kita gampangkan aja sistem teknologi. Oke ya, sistem teknologi. Nah, saya bacakan dulu di sini. Sistem teknologi dan peralatan, di situ dijelaskan bahwa pembuatan alat-alat produksi wadah senjata, alat membuat api dan sebagainya. Pada dasarnya, sistem teknologi ini adalah suatu sistem yang diciptakan untuk mempermudah masyarakat atau mempermudah manusia dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Misalkan, kenapa kok adanya baju? Nah, pada zaman dahulu baju belum berfungsi sebagai fashion atau sebagai model dalam kehidupan kita. Dulu pada awalnya bisa jadi baju ini diciptakan untuk melindungi diri kita dari hawa dingin dan hawa panas. Manusia berpikir bagaimana caranya agar tubuh kita terlindung dari hujan, panas dan lain-lain. Maka manusia membuatlah sesuatu yang dapat melindungi tubuh kita. Zaman dahulu baju masih terbuat dari kulit hewan, terbuat dari kulit pohon dan lain-lain, bahkan dari rumput, bukan rumput tetangga tetapi rumput lah ya apa sih? Daun juga bisa. Nah, itu zaman dahulu. Nah, semakin kesini, semakin berkembangnya kebudayaan, suatu kebudayaan, banyak model-model pakaian sehingga suatu pakaian tertentu menjadi model tren pada saat waktu tertentu pula. Itu dari segi pakaian. Dari segi yang lain, misalkan contohnya, zaman dahulu belum ada yang namanya Gojek, ojek online, oke ya. Belum ada yang namanya ojek online. Ojek online ini diciptakan bisa saja begini. Orang malas keluar, malas mencari
kendaraan umum dan lain-lain. Orang berpikir bagaimana caranya kendaraan umum ini tadi yang menghampiri kita, bukan kita yang menghampiri kendaraan umum. Dengan adanya fasilitas-fasilitas teknologi yang sudah ada, yakni internet dan lain-lain, muncullah aplikasi yang dinamakan, salah satunya adalah Gojek, Grab, dan lain-lain. Itu adalah salah satu aplikasi yang berfungsi untuk memanggil kendaraan umum yang menjemput kita. Nah, itu bermula dari apa? Dari keterbatasan manusia dalam melakukan hal-hal tertentu. Nah, pada intinya sistem teknologi ini diciptakan karena pada dasarnya manusia ini memiliki keterbatasan gerak, sehingga manusia ini merasakan risih dan lain-lain. Maka dari itu terciptalah suatu cara atau suatu benda untuk membantu manusia dalam bekerja. Itu adalah sistem teknologi. Nah, karena masing-masing wilayah atau masing-masing daerah manusianya ini memiliki keterbatasan sendiri-sendiri dalam bekerja, otomatis masing-masing daerah pun memiliki teknologinya sendiri-sendiri. Entah dalam bercocok tanam, entah dalam berkendara, dan lain-lain. Kalau di Swiss yang terkenal dengan salju, di sana mobil-mobil sudah disiapkan dengan roda durinya. Nggak mungkin roda duri itu ada di Indonesia yang tidak ada salju. Nah, itu kenapa budaya teknologi ini tadi atau sistem teknologi ini berbeda-beda di masing-masing wilayah. Oke. Sudah cukup mengenai pengertian budaya dan unsur-unsur budaya. Kemarin sudah saya perintahkan kalian untuk membaca dan merangkum terlebih dahulu apa itu yang dimaksud budaya menurut kalian. Nah, setelah mendengarkan video ini, silahkan kalian membuat video serupa dan utarakan pendapat kalian apa itu budaya. Oke. Jadi kalian nanti bikin video minimal 30 detik, maksimal 1 menit saja, jelaskan secara singkat pendapat kalian, apa yang dinamakan atau apa yang kalian ketahui mengenai budaya. Karena pelajaran kita yaitu seni budaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.